Misalnya anak-anak yang mendapatkan pujian terus-menerus. Wah, anak mama cantik ya. Wah, cucu nenek gini ya. Jadi dia selalu dipuji. Ketika nanti dia masuk dunia sosial kan tidak semua orang akan memuji dia ya. Sehingga akhirnya dia selalu craving attention. Pujilah apa yang dia memang lakukan. Yang memang dilakukan, bukan berlebihan gitu ya dok. Boleh diceritain gak sih dok, ini contoh microtoxic habits kita yang mungkin kita bisa tidak sadari sebagai orang tua tuh apa ya dok? Dr. Elvin Gunawan adalah seorang dokter kejiwaan yang mendedikasikan dirinya pada isu kesehatan mental. Selain dari ruang praktek, ia juga membangun platform edukasi mentalhub.id dan juga menggunakan Instagramnya untuk membagikan ilmu terkait mental health kejiwaan yang perlu awareness lebih tinggi lagi di Indonesia. Anak tampil sempurna, harus selalu sempurna dan harus selalu ngikutin apa kata orang tuanya. Karena kalau nggak ngikutin muncul guilty trip. Kok kamu nggak bersyukur ya? Mama tuh udah ngelakuin ini, udah ngelakuin itu. Kok kamu nggak bisa ngikutin sih maunya mama? Pujilah apa yang dia memang lakukan. Yang memang dilakukan, bukan berlebihan. Gitu ya dok. Makanya kenapa yang sering sekali kena masalah tuh biasanya anak tengah. Karena anak pertama udah dapat statusnya, anak terakhir udah pasti jelas, anak bontot. Nah yang kurang beruntung nih kadang yang tengah terabaikan. Gitu. Nah biasanya anak-anak seperti ini yang nanti ketika mereka dewasa mereka merasa being neglected. Berikan anak masalah yang memang dia bisa bantu di sana. Misalnya kayak masalah yang anak gak bisa bantu tuh masalah perselingkuhan orang tua. Gak perlu anak tahu mau ngapain. Mau kita minta dia ngebela ayah ibunya salah satu dan akhirnya jadi ribut. Welcome to Boss Mama Podcast, tempat kita berdiskusi tentang motherhood, career, self-development, dan ini adalah ruang yang safe, a safe space untuk kita berbincang sebagai ibu nih dalam menghadapi the beautiful journey of motherhood. Nah kali ini narasumber saya sangat spesial karena kita tuh bisa curhat-curhat ya ke Dr. Elvin. Dokter, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Makasih Kak udah ngundang. Iya ini saya senang banget sih karena untuk menemukan waktu dokter itu kan kita harus benar-benar antri ya. Jadi ini saya senang banget akhirnya kita bisa curhat-curhat sehat ya di sini. Gibah sehat ya. Iya, gibah sehat kalau kata Dr. Elvin. Nah, di sini mungkin di awal-awal pengen curhat sedikit kali ya, Dok. Kita kan sebagai ibu dan mungkin kalau saya tanya ya ke followers di Instagram, biasanya tuh banyak yang curhat, kenapa ya? Sejak menjadi ibu tuh ada rasa capek, tapi kadang kita nggak tahu rasa capeknya tuh dari mana. Nah setelah saya cari-cari tahu lagi, ini ada yang namanya the invisible stress of motherhood. Jadi ini tuh kayak nggak kelihatan secara kasat mata, gitu ya. Jadi kita sebagai ibu tuh secara naluri tuh udah memegang mental, beban mental di pikiran kita. Misalnya kita lagi menjalani hari, di pikiran kita udah ada anak udah makan belum ya? Anak makan berapa suap? Terus kerjaan deadline nih hari ini. Jadi ya mungkin karena beban mental itu tuh kita jadi kerasa capeknya tuh lebih lagi gitu. Karena semuanya disimpan di dalam kepala. Nah kalau menurut dokter nih ya, dokter kan sudah menemukan menjalani case-case banyak lah ya. Menurut dokter itu tuh sebenarnya apa sih the invisible mental stress of motherhood? Sebenarnya Kak, kan kita tuh sebagai ibu tuh pasti pengen memberikan yang terbaik buat anak ya. Bahkan ketika dalam proses kita mau membuat anak dalam tanda kutip aja itu tuh kita udah pasti memprepare yang terbaik. Nah kadang kita lupa dengan ekspektasi. Karena kan orang tuh ketika menjadi seorang mama tuh seakan-akan semuanya tuh udah siap gitu ya. Pokoknya anak keluar, pokoknya udah ready semua. Tapi udah ternyata harus di-prepare. Bener, tapi ternyata yang kita tumbuh kembangkan kan adalah manusia kecil yang imut. Kalau imut, tapi kalau lagi nyebelin gitu ya. Dan kita lupa bahwa sebagai manusia juga kita punya eksistensi yang lain. Apalagi kalau misalnya perempuan bekerja gitu ya, dia pun harus menjadi seorang istri juga. Mungkin harus jadi anak mantu juga. Yang tanpa sadar tuh beban-beban itu tidak pernah dinormalisasi sebagai beban. Karena punya anak dibilangnya harus bersyukur ya. Padahal punya anak itu sebenarnya stres baru loh di kehidupan. Dan seringkali kita juga lupa bahwa ketika memulai perjalanan motherhood, kita juga sedang berproses dengan luka kita sendiri gitu. Jadi kayaknya berat banget memperbaiki luka kita, berjalan sebagai manusia normal sambil melindungi buah hati kita supaya jangan punya luka seperti kita juga gitu. Jadi ada 3 pilar ya, bukan sekedar kita ke anak kita membesarkannya, tapi ada hal-hal lain itu yang kadang mungkin di
dipupuk dengan kata-kata bersyukur aja, di-enjoy aja gitu ya dokter ya. Apalagi kalau kita menikahi seorang pria yang punya banyak luka juga. Jadi kasarnya kita tuh kayak ngomong terlalu banyak hal ya. Dan sampai satu titik heroism itulah yang selalu muncul di ibu-ibu yang membuat kita KO itu gitu. Itu kayak kata yang kayak nendang deh, heroism ya. Selalu ingin tumbuh sebagai the superwoman, seseorang yang menjadi hero di keluarga. Itu benar ya dok? Benar, ya? kan kita harus selalu kuat. Jadi bilangnya perempuan tuh harus selalu kuat. Ketika suami tumbang kita bisa nopang. Ketika anak lagi gak baik-baik aja kita bisa ngemong. Tapi kalau kita lagi gak baik-baik aja kita minta tolongnya sama siapa. Kan kadang gitu. Iya, jadi ternyata bukan sekedar kita banyak nih yang harus dilakukan. Ternyata lebih deep lagi dari itu ya dok. Betul banget gitu. Dan kalau misalnya nih dok, kita bicara tentang banyak berarti kita para perempuan yang masuk ke era motherhood tanpa menyadari hal tersebut. Akhirnya kita misalnya udah terlanjur tenggelam dan mungkin support system kita, pasangan kita yang paling dekat ya, itu belum ready nih untuk mensupport kita melalui fase ini. Nah itu gimana dok kalau udah terlanjur kecemplung ya, kita nggak aware bahwa ya ada heroism ini gitu. Nah ini PR memang ya, bapak-bapak ini juga kadang di tempat kerja kan udah stres. Jadi kadang ketika mereka nanti ke rumah menumbuh kembangkan anak, menjadi pasangan tuh dia juga udah gak ada energi. Jadi makanya ketika mau punya anak, makanya aku suka mengedukasi, kalau mau punya anak pastikan semuanya udah siap. Jangan kasarnya punya anak dalam tanda kutip seakan-akan kayak kecelakaan aja. Uji coba berhadiah, kalau dapat hadiah ya udah, insya Allah ada rezekinya. Nah kayak gitu tuh nggak bisa, karena cicilan anak tuh kan nggak bisa ditunda ya. Mungkin kalau buat kita beli baju tuh bisa kita tunda-tunda, makan aja mungkin bisa kita irit-irit. Tapi kalau udah bicara anak, sakit aja udah nggak bisa dicicil ke rumah sakit. Jadi memang segala sesuatunya harus prepare. Nah ini nanti jadi masalah lagi, karena ada yang komen ketika aku bilang punya anak tuh harus rezekinya cukup, dibilangnya kalau begitu orang miskin gak boleh punya anak. Nah masalah lagi, karena ya mau gak mau luka pertama tuh kan sebenarnya dari perut emaknya ya. Jadi kadang kita bilang proses tumbuh kembang anak, masa bicara isu kesehatan jiwa tuh starting dari perut emaknya. Jadi kalau emaknya aja gak bahagia, emaknya aja gizinya kurang, proses neurodevelopment di anaknya secara otak juga berkurang. Makanya mereka akan menjadi sangat sensitif terhadap stres ketika mereka nanti mulai belajar kehidupan. Gitu. Jadi makanya bapak-bapak tuh harus hadir banget. Ya, jadi ya mengedukasi patriarki kali ya. Kan kadang biasanya suka ya kalau mertuanya, apalagi kalau mertuanya yang model kuno ya, ini perempuan tuh harus serba bisa. Nah, itu kayaknya masih zaman sekarang sering didengar juga sih dok ya. Iya, ketika kita bilang suaminya suruh nyuci piring, nggak ada ya anak mama nyuci piring. Ampun tante, kalau disediain pembantu rumah tangga juga saya nggak akan nyuruh anak tante cuci piring. Kalau kagak ada gimana? Satu udah gendong anak, udah gitu satu lagi mesti nyetrika, belum lagi masak, belum lagi yang lain-lain, yang lama-lama stres ya orang kalau suruh seperti itu terus kan gitu. Nah dokter Elvin kan sebagai spesialis kesehatan jiwa ya dok, dan mungkin sudah menemukan banyak sekali case-case lah ya. Nah, saya ingin bertanya lebih ke pengalaman dokter aja sih. Mungkin apa sih biasanya yang sering dikeluhkan nih oleh pasien yang mungkin permasalahannya itu berawal dari rumah tangga settingnya gitu, dari perjalanan menjadi ibu, apakah ada dan yang pertama dari masa pacarannya sih Kak sebenarnya. Jadi banyak orang tuh yang pacarannya juga sudah kasarnya udah bilang udah di red flag lah ya, atau enggak udah ada yellow flag lah, selingkuh berkali-kali gitu ya. Terus udah gitu juga secara penghasilan gak stabil, gak pernah bisa disalahin. Terus udah gitu juga ada agresivitas di sana atau kekerasan baik secara emosional, fisik dan lain-lain. Tapi karena pemaafnya orang ini, terus akhirnya siapa tahu dia berubah. Berharap seseorang berubah. Iya, siapa tahu cintanya tuh mengubah ya, kayak story ini ya, fairy tale ya, happily ever after. Nah ternyata setelah menikah, ya namanya orang ketika pacaran kan harusnya diperpikir ketika pacaran aja bulan aja bisa ditarik kan ceritanya gitu. Nah ketika pacaran kita nggak dapet yang baik, apalagi nikah ya, padahal kan makin keluar tuh aslinya. Ternyata tidak bertanggung jawab, nggak bisa diandalkan, seenaknya sendiri. Belum lagi kalau ada perilaku adiksi, baik itu judol ataupun pinjol. Sehingga dia tidak punya financial planning yang baik. Nah ketika menikah kacau balau tuh pasti. Tambah nikah kagak kenal mertua, wah itu nightmare banget sih. Nah, ketika mertua sudah mulai mengintervensi, serasa kita nikah sama dua keluarga. Mertuanya ikut campur karena ini anak kesayangan, istrinya gak punya gigi atau suaminya ngerasa gak bisa involve. Masalah lagi kompleks. Tiba-tiba siapa tahu punya anak menyelamatkan pernikahan ini. Hadirlah anak-anak yang muncul di medan perang. Berarti gitu. Mungkin salah satu
prinsipnya jangan berharap seseorang itu bisa berubah. Dan itu berarti yang datang ke dokter ya ketika sudah kejadian di trace back kembali ternyata udah dari lama gitu ya dok, red flagnya ya. Biasanya aku udah kalau misalnya ini coba ya Bu ya, ini mah ngomong bukan buat mengubah nasib ya, kan nasibnya udah dijalanin. Coba ke belakang sebenarnya udah ada nggak sih kode-kodenya? Ternyata udah ada. Cuman mereka ya namanya lagi cinta ya, jadi mungkin siapa tahu dia lagi stres, siapa tahu dia bisa berubah, siapa tahu mungkin dengan kehangatan cintaku bisa mendinginkan hatinya yang setinggi gunung Everest. Ya tapi ternyata pada kenyataannya nggak bisa. Betul. Gitu, tambah ya tadi jiwa patriarkinya karena didominansi dari kecil seperti itu, ketika menikah ya boro-boro mau nurunin standar. Tadi saya tertarik banget sih dokter sempat mention tentang heroism. Ini tuh relate ya, karena kita kadang sebagai perempuan pengen yang menjadi hero di rumah kita. Udah beres semuanya, udah kok semuanya beres, anak udah beres kok, berat badannya beres kok, udah naik, urusan sekolah juga udah aku pegang semuanya. Tapi pada akhirnya kan kita burn out juga ya dok. Nah itu berarti bagaimana ya kita, kapan titik dimana kita tuh sebagai individu juga aware bahwa nggak boleh nih aku selalu merasa menjadi hero, aku harus melakukan apa ya dok? Mungkin kalau di case yang banyak dikonsulin di mental health atau di klinik ya, biasanya mereka tuh sampai satu titik menyadari bahwa saya ibu yang lagi belajar hidup juga. Jadi ketika melakukan kesalahan dia tidak memblaming dirinya sendiri gitu, dan dia berproses dengan luka. Hati-hati untuk ibu-ibu yang memang punya lukanya kekerasan di masa kecilnya, karena dia biasanya punya toleransi lebih tinggi dalam proses bertahan. Yang kedua, dia punya toleransi ketika mendapatkan perilaku kekerasan, dia lebih mudah memaafkan. Karena mungkin yang dulu lebih parah, segini lumayan kok suami saya, dulu papa saya kayak gini dok, sekarang mah ya suami saya masih ada sih tapi masih oke, cuman ngomong doang, cuman banting barang doang. Nah sehingga ketika mereka sadar di proses itu tuh mereka tahu bahwa dirinya harus berproses, tapi tidak perlu dengan perjalanan yang cepat dan sempurna. Yang penting ibunya mau belajar sih, Kasap, karena biasanya kalau dianya nggak mau belajar, anaknya yang dituntut sebagai penyembuh luka dia kan. Kompensasi dia tidak bisa menjadi anak yang baik, tidak bisa menjadi pelindung keluarga di masa dulu dia kecil, itu biasanya dia tulurin ke anak-anaknya. Anak saya nggak boleh kena luka nih, anak saya harus segalanya sempurna nih. Dan ketika anak proses belajar kan nggak bisa dipastikan ya, teorinya mah gampang lah, tapi ketika dijalanin kan susah. Karena mereka individu yang berbeda juga. Iya, dengan penuh kasih sayang kita latih gitu ya. Tetap aja kan ketika dia nggak suka bilang nggak mau, mama nggak mau. Nah kan kalau misalnya ibu-ibunya nggak siap, aku gagal ya, anakku menolak apa yang aku minta. Ya padahal human being. Oke. Nah ini jadi nyambung sih dok sama pertanyaan saya selanjutnya. Karena mungkin dari rasa stres ini, rasa luka kita di masa lalu, kita kan jadi ada microtoxic habits kita sebagai mungkin orang tua ya. Dan ini tuh gak selalu dalam bentuk kekerasan fisik, tapi kadang juga kata-kata yang mungkin kita tidak sadari. Ekspektasi juga yang kita mungkin berikan ke anak kita. Contoh ya mungkin yang pernah saya baca ya dari DM curhat-curhatan mama-mama. Misalnya kayak ketika berharap anak itu seperti piala kita gitu. Jadi anak saya tuh harus sempurna, gak boleh ada kesalahan gitu ya. Nah boleh diceritain gak sih dok, ini contoh microtoxic habits kita yang mungkin kita bisa tidak sadari sebagai orang tua tuh apa ya dok? Dan mungkin dari cerita yang kasus-kasus dokter pernah temui atau yang dokter ketahui. Nah biasanya sih anaknya yang berobat ya. Kalau mama papanya sih jarang. Biasanya mama papanya iya, biasanya anak dulu berobat, mama papanya kebawa berobat karena anaknya berobat. Nah, pola yang sering aku temuin tuh biasanya adalah paling sering ya, memang mungkin karena hits juga atau gimana ya, pola cluster B personality sebenarnya. Jadi sebenarnya tiap kepribadian tuh punya ciri gangguannya masing-masing sih. Kayak misalnya cluster A, tipenya kan sizoid, paranoid gitu ya. Jadi biasanya anak-anaknya tuh menjadi pencemas karena emaknya kayak gini nggak boleh, itu nggak boleh, ngajak ngobrol enggak gitu ya. Jadi akhirnya anak-anak tuh terlahir dengan dunia yang dingin kalau dibilang gitu. Ada sih orang tuanya menafkahi tapi tidak bisa membangun relasi dengan anak. Attachmentnya tuh sangat jauh dan sangat dingin. Yang paling chaos sih sebenarnya yang cluster B personality ini yang hits nih. Itu levelnya lebih dari A ke B tuh lebih
severe gitu ya dok? Nggak cuma domainnya aja beda. Domainnya beda. Kalau yang A kan tadi dingin nih tipenya. Kalau yang B ini terlalu hiruk pikuk malah. Biasanya ini yang histrionic personality, yang emaknya ini drama queen, yang narcissistic personality kan itu masuknya cluster B. Yang histrionic personality, yang narcissistic, yang antisocial personality, yang emaknya tuh bisa mengambil segala sesuatu yang bertentangan dengan norma atau bapaknya, yang penting anaknya happy gitu. Nah ini cluster B ini juga masalah. Dan yang terakhir itu sebenarnya yang pola avoidance, yang menghindari masalah. Jadi kalau ada anak masalah, dia cenderung mendiamkan gitu. Nah, pola-pola seperti ini yang sering membuat anak berobat sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya NPD ini kan lagi sering didiskusikan itu masuknya cluster B ya dok. Cluster B. Nah ini masalah karena kalau bahasa gampangnya sih segala sesuatu harus berputar di dia. Jadi emaknya nih mungkin menumbuh kembangkan anaknya dengan baik dengan catatan dia membuat prestasi dan membuat dia bangga. Gitu. Apresiasi anak yang diterima itu adalah apresiasi dia. Jadi dia akan sangat mempush anaknya supaya terus berprestasi. Nah, bagaimana ya bentuk narsisme ini tuh bisa muncul ya? Itu contohnya apakah dari pilihan anak dibatasi atau anak harus selalu tampil sempurna? Itu ada contoh-contohnya nggak ya dok? Anak tampil sempurna, harus selalu sempurna dan harus selalu ngikutin apa kata orang tuanya. Karena kalau nggak ngikutin muncul guilty trip. Kok kamu nggak bersyukur ya? Mama tuh udah ngelakuin ini, udah ngelakuin itu. Kok kamu nggak bisa ngikutin sih maunya mama? Ya udahlah, memang takdir mama kayak gini. Jadi kita dibikin punya trip perasaan bersalah ya gitu terus menerus. Atau yang mempermalukan. Kok kamu nggak bisa kayak anak si ini kan? Kamu tuh udah dapat semua fasilitas. Kok nggak bisa sih lebih baik dibandingkan anak orang yang fasilitasnya terbatas? Jadi anak tuh selalu dibuat merasa tidak pernah cukup baik. Itu menarik banget yang bagian guilt trip karena saya juga pernah baca itu ya mungkin di sosial media ketika misalnya anaknya melakukan kesalahan atau mungkin memiliki opini, kemudian diberi kata-katanya tuh kan udah digedein, susah payah, udah ngasih semuanya, atau misalnya ini udah susah-susah ngegedein kok jadi begini sih endingnya gitu ya. Jadi kan itu kata-kata yang mungkin nyes ya, memang mungkin banyak ya, memang pengorbanan seorang orang tua untuk anak tuh banyak, tetapi ketika kata-kata seperti itu keluar bagi anak itu kan juga ada luka ya. Nah menurut dokter bagaimana tanggapannya kalau ada orang tua yang memberikan kata-kata guilt trip seperti itu ya, yang mengkilasbalikan pengorbanan yang sudah diberikan ke anaknya tapi jadi membuat anak merasa terpojok Ki? Nah, kalau mengingatkan sih sebenarnya nggak apa-apa sih, Kak Sabrina. Sebenarnya yang paling penting tuh kita mengingatkan dia untuk tahu bahwa apa yang dia dapat hari ini tuh pengorbanan orang. Tapi bukan kita lanjutkan lagi untuk memanipulasi dia melakukan apa yang kita pengen. Oh gitu ya dok, ada jadi komanya ya. Benar, jadi kayak misalnya kita ngingetin anak nih, kamu ngirit dong uangnya, soalnya kan mama papa tuh cari duit kerja, itu mau pakai keringat. Nah itu kan sebenarnya mengingatkan anak punya financial planning yang baik. Tapi kalau misalnya kita lanjutkan lagi, kok kamu udah dapat apa yang ini, nggak mendapatkan prestasi ya gitu. Yang tujuannya emang menghancurkan mental si anak nih. Atau misalnya ini inget ya, mama tuh udah ngegedein kamu, nanti kalau mama udah tua kamu yang ngebiayain mama. Jangan lupa adik-adik kamu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh akhirnya membuat orang tuh merasa bahwa kamu memberikan saya, tapi ternyata menuntut terakhir ya. Jadi polanya transaksional. Dan kalau punya anak dua, jangan dibandingkan anak satu sama anak dua. Nah ini sering banget di pola narsisistik ini ada yang namanya scapegoat sama golden horse kan. Oh ya, jadi anak yang anak emas banget, kalau dia ngelakuin kesalahan juga kesalahan anak yang satunya lagi nih yang nggak ngingetin. Tapi ada anak yang satunya lagi itu seakan-akan kayak anak tiri gitu. Jadi polanya sangat ekstrim karena yang satu menjadi sumber yang disalahin, yang dituntut harus paling bertanggung jawab. Nah yang golden horse ini mau ngelakuin kesalahan juga nggak masalah. Nanti emaknya yang bantuin beres-beres masalah. Nah biasanya produknya yang nanti dia menjadi golden horse sering sekali tidak bertanggung jawab. Sementara anak yang satu lagi yang jadi scapegoat nih yang punya masalah mental karena dia yang selalu ngeberesin masalah lain di keluarganya. Nah kadang kan orang tua tadi seperti dokter kasih contoh ingin memiliki intensi untuk kasih ketegasan ya. Betul. Gitu. Tapi batasannya yang kita tahu tuh harus bagaimana ya dok supaya kita juga tidak toksik ya, tidak ada sisi narsisistik di situ. Kayak apa ya batasan yang kita perlu tahu karena mungkin suka kelepasan ya gitu orang tua ketika memberi peringatan yang tegas, tapi juga mana yang di batasan supaya nggak sampai toksik gitu ke anaknya. Mungkin yang paling mudah sih ngobrol sama anak sih. Jadi kita memang dari kecil membiasakan kalau kamu ada gak nyaman sama mama kamu ngomong ya. Karena kan kita bukan orang tua yang sempurna juga ya Kak.
ilmu parenting kita tuh kan seringkali datangnya dari orang tua kita juga. Ya sekarang sih ada sih buku-buku, tapi kan tidak semua ilmu yang ada di buku itu juga bisa kita aplikasiin terkait dengan budaya, norma agama dan lain-lain. Nah, jadi mendengarkan suara anak tuh penting banget. Jadi ketika anak ngomong, "Mama kok pilih kasih?" Kita jangan bilang, "Nggak ada, di rahim mama tuh semua keluar sama." Tapi kita tanya, "Apa yang membuat kamu merasa pilih kasih?" Karena orang kan ngomong gitu tuh pasti disebabkan oleh ada satu hal yang terjadi dalam hidup dia dan membuat dia berpikir mamanya tuh pilih kasih. Bertanya why itu penting banget di kehidupan anak saat ini. Karena kalau kita munculnya judgement, nggak mungkin mama kayak gini, ya anak nggak akan mau cerita lagi. Gitu. Jadi jangan memberikan statement, tapi coba tanya dulu. Betul, si why itu tuh penting banget. Termasuk reminding dari pasangan kita. Makanya kenapa orang tua yang pria itu tuh harus involve juga di parenting. Karena orang tua yang baik itu sebenarnya seimbang sih laki-laki dan perempuan. Dan ternyata pola karakter, empati, sosialisasi kita, coping mechanism kita itu ternyata datangnya dari pola asuh ayah sebenarnya. Gitu. Emak tuh ya memberikan feeding di masa-masa prenatal, di masa-masa perinatal. Itu tuh tugasnya mama. Tapi tugas yang paling penting sebenarnya peran ayah. Gitu. Nah, tapi ini kan Indonesia suka dibilang sebagai negara fatherless gitu ya, karena mungkin ini yang bagus kalau definisi nafkah dianggap sebagai materi, jadi cuma fokus kerja. Itu pun kalau ada ya yang mau tetap usaha untuk memberi materi. Nah, berarti bagaimana tuh, Dok? Apakah berarti seseorang yang tidak memiliki sosok father itu gak ada area-area itu? Karena kan gak mungkin ya, pasti juga ada peran dari ibunya untuk sifat-sifat tadi. Sebenarnya kalau fatherless ini yang penting tuh bukan kuantitas waktunya. Banyak juga bapak-bapak kalau yang hari liburnya Sabtu Minggu di rumah 24/7 tapi gak pernah ngajak ngobrol anaknya karena sibuk sama gadget. Sibuk dengan main game, dengan bilang saatnya sampai Jumat udah capek, Sabtu Minggunya pengen dong punya me time sendiri. Lupa anaknya tuh perlu diajak main bola loh Pak gitu. Anaknya tuh perlu ditanya udah ada cewek cantik belum di sekolah gitu. Kalau yang kecil dia harus distimulus motoriknya sama orang tuanya. Jadi penting banget perasaan bahwa orang tua tuh akan selalu ada ketika saya nggak baik-baik aja. Gitu. Itu penting banget untuk dibangun, dan pola attachment itu nggak bisa digantiin sama apapun. Makanya sekarang mungkin banyak masalah yang terkait dengan injury attachment. Jadi anxious attachment, anak menjadi cemas sehingga akhirnya menjadi clingy ketika nanti dia dewasa. Anak yang nggak percaya kalau orang lain bakal bisa baik sama dia. Konsep-konsep bagaimana melihat dunia dan hidup relasi yang bermasalah tuh seringkali muncul dari masalah attachment masa kanak. Oke, jadi sifat-sifat anxiety itu dia. Depresi. Berarti attachment ini dibangunnya dengan apa ya? Apakah dengan tadi cukup ngobrol, cukup checkingin, atau ada hal-hal lain yang kadang kita suka lupain, Dok? Apresiasi. Ya, setiap hari nanya, kamu hari ini belajar apa? Belajar rendang bola apa? Dulu sama papa juga mainnya juara tarkam. Jangan. Itu anak bisa rendang bola ya udah pencapaian hidup gitu ya. Atau misalnya, tuh lihat anak papa kayak gini. Jadi anak mau cerita, dengerin. Storytelling tuh penting juga. Jadi misalnya kita ngajarin anak cerita tuh kan membangun dunia fantasi dia ya, sehingga konsep berpikir abstrak dia tuh jadi terbangun. Jadi kalau cerita anak aneh tuh jangan dikritik. Kadang gitu suka bilang kudanya bisa terbang, kakinya ada 8. Gak ada kuda kakinya 8. Namanya juga anak lagi cerita, iyain aja. Gitu. Terus kita jadi tahu juga apakah dia mendapatkan perilaku-perilaku yang tidak nyaman. Jadi kayak mengajarkan area mana yang boleh dipegang, sex education ketika dia masih kanak. Itu yang ngajarin bapak ibunya. Area misalnya pantatnya nggak boleh dipegang, lain-lainnya, nah itu bapaknya. Makanya kenapa bapak-bapak ini harus hadir dalam proses parenting. Supaya anak-anak ini nggak menjadi narcissistic personality di masa dia dewasa. Karena penelitian menunjukkan orang narcissistic tuh karena over praise dan over neglect. Oke, jadi antara dua ekstrim poin itu ya. Betul. Ada contohnya nggak, Dok? Berarti kalau tadi saya memang mau tanya sih, kalau misalnya seorang yang memiliki narcissistic personality ini, itu memang bawaannya dari sana atau pola asuh atau trauma tertentu tuh yang membangun sifat ini untuk akhirnya produk sosial sih sebenarnya. Oke. Kebanyakan produk sosial ya. Misalnya anak-anak yang mendapatkan pujian terus menerus. Wah, anak mama cantik ya. Wah, cucu nenek gini ya. Jadi dia selalu dipuji. Ketika nanti dia masuk dunia sosial kan tidak semua orang akan memuji dia ya. Sehingga akhirnya dia selalu craving attention. Yang kedua adalah anak-anak yang dari masa kecilnya bukan apa-apa. Jadi keberadaan dia tuh tidak pernah tampak di bawah selalu di bawah radar. Nah, ketika nanti mereka kan biasanya anak-anak seperti ini punya daya juang, pokoknya saya harus ngebuktiin suatu saat saya akan berhasil. Ketika dia berhasil, ya muncul tuh
Tuh lihat, saya juga bukan apa-apa, nggak ada yang investasi bisa kok sukses. Akhirnya jadi sombong setengah mati. Nah nanti orang-orang seperti ini yang tidak selesai dengan lukanya, karena kan mostly mereka tough ya, tapi basicnya insecure. Makanya kenapa munculnya arogansi, karena basicnya dia pengen melindungi dirinya sendiri. Nah nanti ketika menjadi orang tua, tuh sama akan melakukan hal yang sama seperti anak. Karena saya berhasil dan saya sekarang jadi tidak dihina, anak saya pun harus seperti itu supaya dia tidak dihina. Berarti kan kalau yang basis kepercayaan diri kita arogansi itu yang nggak bagus ya, Dok. Betul. Idealnya berarti kepercayaan diri kita tuh berbasis apa nih, Dok, yang sehat? Berbasis achievement yang memang dibuat. Jadi berikanlah anak reward sesuai dengan apa yang dia lakuin. Sesederhana dia bisa buang sampah, dipuji aja. Ih hebat, bisa buang sampah di tempatnya. Pujilah apa yang dia memang lakukan. Yang memang dilakukan, bukan berlebihan. Gitu ya, Dok. Itu soalnya saya tadi mau nanya, berarti ngebalance supaya nggak selalu muji itu gimana tuh? Memang apa yang dilakukan aja, bukan yang kita bikin-bikin. Betul, jadi misalnya kayak dia cucu laki-laki pertama nih kan biasanya nih ya, udah laki-laki, cucu pertama kan dia biasanya udah dapat triumphnya kan. Nah makanya kenapa yang sering sekali kena masalah tuh biasanya anak tengah. Karena anak pertama udah dapat statusnya, anak terakhir udah pasti jelas, anak-anak bontot. Nah yang kurang beruntung nih kadang yang tengah terabaikan. Gitu. Nah biasanya anak-anak seperti ini yang nanti ketika mereka dewasa, mereka merasa being neglected, being abandoned, merasa tidak pernah dianggap, merasa tidak pernah dihargain. Karena pasti coba tanya sama kakak kamu dulu. Oh, itu satu mungkin hal-hal micro things yang kita nggak sadar. Betul gitu. Apalagi kalau misalnya bersuara ya, 2 suara lawan 1 kan anak ketiga nih, kalau anaknya 3. Nah yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya hal-hal kecil yang ternyata buat anak-anak nih kalau diakumulatif sih bikin stres sih gitu. Tapi memang sih kita jangan menormalisasi kalau sekarang kan suka dibilang anak kedua tuh yang paling invisible. Sampai maksudnya orang bikin komedi tentang itu kan, Dok. Padahal anak tengah ya, sindrom anak tengah katanya gitu ya. Padahal kan jangan dinormalisasi ya. Tapi saya jadi pengen lebih tahu kayak alasan saintifik dibaliknya sih. Berarti sebenarnya anak tengah sindrom ini muncul karena mungkin kalau anak pertama udah mendapat all the attention, anak terakhir dianggap paling kecil, attention ke sana, atau ada lagi nih alasan yang bisa yang akhirnya membuat sindrom anak tengah ini ada, Dok. Sih jadi penasaran kalau sainsnya sebenarnya kalau sainsnya sih enggak ya, tapi balik lagi ke kondisi psikologis tuh biasanya ada favoritism di anak kan. Anak-anak yang cute ya, yang kalau di Sundanya bahasanya somea, yang ramah gitu, yang duta-duta persahabatan ini kan akan mendapatkan atensi lebih baik. Nah biasanya anak-anak pertama ini karena dia lahir dari anak pertama, tapi banyak juga anak pertama nih yang lahir dari masa-masa kesulitan orang tuanya. Jadi biasanya nanti produknya juga produk yang lebih pendiam misalnya, atau misalnya kita lihat ternyata ibunya ada postpartum depression nih. Biasanya bonusnya di anak pertama. Kenapa? Karena pengalaman pertama jadi ibu tuh kan tidak menyenangkan ya, Kak. Kalau dilihat dari buku mah gampang ya, latching anak ketika menyusui udah ditempelin nanti tinggal op gitu ya. Pas ngerasain kan ya kita berdarah-darah gitu. Anak kedua ketiga biasanya lebih baik. Kenapa? Karena kita udah punya pengalaman. Nah, kondisi postpartum depression atau baby blues yang gak ketahuan ini biasanya kenanya di anak pertama. Jadi sebenarnya ada kemungkinan juga anak pertama kena. Betul, masalah hormonalnya kan. Apalagi kalau nanti pecah telurnya tuh biasanya di bulan ke-6 pas dia mulai empasi, mulai GTM kan, makannya olo-olo, atau misalnya dia attachmentnya susah, sehingga mulai tuh anaknya ngamuk-ngamuk dan biasanya kena semprot sama emaknya. Anak kedua ketiga kita udah ngerti nih gitu perjalanannya. Nah anak tengah ini balik lagi tadi sebenarnya karena dia komparasi di antara dua. Jadi kalau misalnya emaknya udah sibuk banget dengan dunianya, anak pertama, anak ketiga, nih anak kedua dianggapnya sudah bisa dan paham. Padahal mungkin presence-nya harus sama ya porsinya. Ya, tapi tetap akan ada beda sih ya. Namanya juga manusia ya kan. Kalau dibagi tuh belum tentu semua adil gitu. Tapi at least memper-memper lah gitu. Nah, untuk anak yang tumbuh pada pola tumbuh kembang yang dibesarkan oleh orang tua yang narsistik tadi yang memiliki ciri-ciri itu, apa yang bisa lakukan supaya mereka bisa pulih kembali? Pertama berobat sih. Ya entah itu konseling ke psikolog atau ke psikiater tuh perlu berobat sih Kak. Karena berelasi dengan orang narsisistik ini sangat-sangat tidak menyenangkan. Karena kan dia karena ada guilty trip, playing victim, terus kadang-kadang dia suka memancing keributan untuk menghancurkan mental orang, tuh sering sekali membuat anak-anak ini gak punya self-concept yang baik. Jadi dia merasa apapun yang gue lakuin gak pernah cukup baik nih gitu. Karena ibunya tipe atau bapaknya tipe yang sangat demanding. Dan pada narsisistik ini biasanya ada beberapa pola tidak bertanggung jawab. Jadi misalnya dia sebagai ayah dan ibu, dia tidak bisa bertanggung jawab secara ekonomi. Yang tanggung jawab tuh anak yang pertama loh.
gitu. Atau misalnya dia tidak bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan anak yang secara mental stabil ya. Sehingga ketika anak-anak tertentu punya masalah tendensi dengan mental emosionalnya, yang selesaiin tuh anak lain. Jadi dia cenderung kayak melepaskan tanggung jawab aja, kayak tai chi terus setiap ada masalah. Gitu. Itu sering banget muncul pada pola narsisistik, apalagi kalau misalnya dia penganut ini yang paling sering ya. Moga-moga nggak ada yang komen dengan sarkas ya. Jadi yang konsep ini loh, yang anak laki-laki selamanya punya ibunya. Nah, jadi konsep ini tuh kan sebenarnya kalau dikasih tahu dan dipelajari itu kan ada ayat-ayat turunannya sebenarnya. Nah, misalnya dia punya gaji, istri dan anaknya tidak mendapatkan hak yang cukup, tapi tiba-tiba semuanya harus disetor ke keluarga utama. Atau misalnya dia mau sederhana nih yang sampai kemarin stres tuh, dia mau main sama keluarga intinya, keluarga kecilnya aja tuh nggak bisa. Karena nanti kalimat komen di grup keluarganya adalah, kok bisa sih main sama istri sama anak, lupa ya sama kita di sini lah. Gitu. Berarti kata-kata hint seperti itu tuh merupakan hasil dari pola sifat narsistik itu ya? Betul, kadang tuh terselubung. Makanya kenapa kadang aku suka bilang, kalau kan mungkin karena saya non-muslim, jadi saya kadang suka bilang, pelajarilah yang benar. Karena itu pasti ada kok, aku bilang gitu. Nah, yang hal-hal seperti itu tuh kadang nggak enak, Dok. Atau misalnya kalimat harus berbakti. Nah, baktinya pada orang tua tuh mau sebesar apa? Masa dia harus mengorbankan pernikahannya sih? Istrinya udah stres gitu ya, istrinya udah marah, karena kok kita nggak ada selesai-selesainya sih gitu. Nah, sementara nih gimana tuh ngomongnya gitu. Jadi akhirnya pernikahan kayak gini lah yang menyebabkan banyak perceraian. Karena istrinya udah gak kuat lagi, suaminya udah gak kuat lagi. Nah, seringkali kita kan sebagai anak juga bingung ya, Dok, dalam meresponnya. Kita ya ikutlah dengan apalagi orang yang lebih tua. Walaupun dari sisi dokter mengatakan itu sebenarnya pola narsisistik nih, tapi kadang kita ya mau nggak mau ya kita ngikut lah gitu. Sebenarnya the better approach itu bagaimana ya, Dok? Karena emang ya kadang defaultnya mau nggak mau ngikut gitu kan ya. Sebenarnya sekarang udah mulai rada pinter sih ya. Banyak orang yang udah mulai belajar knowing how to set boundaries sih sebenarnya. Set boundaries kuncinya set boundaries bener. Jadi misalnya kayak saya mau berbakti sama orang tua, saya tahu orang tua saya susah, saya harus kirimin uang ke orang tua saya. Tapi at least ajaklah partner kita untuk cerita dong. Misalnya jangan sampai kita ngirimin uang mati-matian untuk keluarga, tapi anak kita nggak bisa sekolah. Gitu. Atau kita nih totalitas beliin barang-barang buat nyenengin orang tua, tapi anak kita mau beli sepatu olahraga aja nggak bisa. Gitu. Jadi ajak partnernya untuk cerita, nih uang papa tuh segini. Nah, kita tuh kebutuhan aslinya berapa sih yang layak buat anak kita dan untuk kamu. Nah, sisanya itulah yang baru kita bilang, Mah, saya kan udah berkeluarga nih sekarang, saya cuma bisa ngirim gini ke rumah. Nah, siapa tahu dengan kita mengambil keputusan seperti itu, kakak adik kita yang tidak bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri jadi berpikir untuk bekerja kan. Karena orang tuanya bilang, ayo lu kerja dong. Sekarang adik lu cuma bisa ngirim duitnya segini. Nah, tapi kalau kita selalu memprovide, jangan-jangan kita tuh bagian dari kemalasan mereka. Karena merasa, udahlah tenang, nanti juga ditransfer gitu loh. Udah biasa ya. Bener, makanya kenapa komunikasi partner tuh penting banget. Makanya kenapa premarital counseling juga penting banget. Karena sering sekali ada beberapa orang yang jabatannya tuh tinggi, Kak. Gajinya kita tahu 2 digit. Tapi ternyata dia gak ngomong ke pasangannya. 90% gajinya tuh masih buat keluarga besarnya, bayar hutang. Dan tidak dikomunikasikan. Gak dikomunikasikan. Nanti dia ngomong, lah kan kamunya gak nanya. Itu ada yang seperti itu juga ya. Ada. Jadi ketika menikah kaget dong pasangannya kayak, tahu gitu kan ya, nggak kayak gini ya. Gimana udah gitu nanti yang bagian kayak gini nanya lagi, kapan punya anaknya? Nah, aku mau nitip, jangan sering bertanya kapan punya anak, kapan nikah. Udah punya anak laki-laki, kapan punya anak perempuan. Udah semua anak tuh sama, mau laki-laki mau perempuan. Karena anak bukan investasi kita kan. Gitu. Iya, berarti nih, Dok, karena saya juga sering lihat kadang di online itu salah satu keretakan atau konflik yang bisa terjadi di rumah tangga karena mungkin pasangannya tuh nggak bisa stand up untuk keluarganya. Ketika let's say ada battle seperti itu, apakah benar? Dan berarti kalau kasusnya seperti itu ya, pasangan kita nggak bisa stand up, mungkin kita sebagai partner yang penting, apalagi kita juga mewakili anak kita ya, itu harus seperti apa ya, Dok ya? Memang komunikasi ya. Mau ya. Ya kita harus menghilangkan pola avoidance tadi sih. Kalau dibilang ada gangguan kepribadian kan yang avoidance ya. Kita harus menghilangkan karena mau gak mau kita sudah memilih bertanggung jawab untuk hidup orang lain loh. Kita memilih untuk meminang dia, mengambil dia dari keluarganya untuk hidup bersama kita. Jadi kita harus bertanggung jawab juga untuk kehidupan dia. Jangan sampai dia lebih bahagia bersama orang tuanya dibandingkan bersama kita. Yang kedua adalah namanya relasi tuh mau gak mau dari
atom terkecilnya kan, kita dengan suami kita atau dengan istri kita. Nah, ketika komunikasinya solid, sebenarnya kan kita bukan belajar kurang ajar ya, tapi kita bilang bahwa, Mah, kalau ada sesuatu dengan istri saya, ngomongnya sama saya ya, jangan langsung ke istri saya. Pun sama dari keluarga istri, kalau ada sesuatu dengan suami saya, ngomongnya sama saya. Gitu. Jadi jangan diizinkan untuk saling mengintervensi. Jadi kitalah yang membuat batasannya sendiri. Oh, ternyata itu tipsnya ya. Memang harus ya keluarga kita ya lewat kita aja supaya mau meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, kalau kata-kata yang nggak tepat. Semarah-marahnya ibu kita sama kita kan kita tetap anaknya ya. Tapi semarah-marahnya dia sama mantu bisa putus hubungan loh mantu. Nah, terus yang paling penting adalah jangan curhat masalah keluarga ke keluarga besar. Karena udah beda ceritanya. Kenapa itu, Dok? Mungkin dari pengamatan dokter. Karena namanya keluarga tuh kan sayang sama kita ya. Kalau kita ngomong kita disakitin tuh bencinya setengah mati sampai ke tulang sumsum. Nah, giliran kita memilih, udahlah saya mau memilih untuk memaafkan dan memilih bertahan di pernikahan ini. Kitanya mau udah berdamai, keluarga kita masih sakit hati. Akhirnya kan jadinya ribut terus ya. Kok kamu bisa sih? Tau gitu gak usah cerita, mendingan cerai aja. Nah, akhirnya kan jadi kompleks kemana-mana. Jadi penting banget untuk menentukan kepada siapa kita cerita dan membuat batasan. Tadi saya tertarik, dokter sempat mention avoidance ya. Karena ada juga kasus di mana mungkin tadi all the chaos itu terjadi, mungkin partner kita nggak bisa stand up untuk diri kita, tapi kita kayak, oh ya udah deh masih bisa kok ditahan, atau kayaknya sulit nih untuk mempunyai this difficult conversation. Nah, sifat avoidance ini sebenarnya disebabkan oleh apa ya, Dok? Mungkin dalam pola asuh atau apa yang membuat orang itu akhirnya punya sifat avoidance? Biasanya dari pola dominansi sebelumnya sih. Jadi biasanya anak-anak yang tumbuh kembang dari keluarga yang sangat dominansi, otoriternya sangat luar biasa tuh biasanya sulit bersuara. Karena di otak dia udah jumping to conclusion, percuma. Kan kalimatnya biasanya gak standing up tuh kayak, udahlah ngertiin, orang tua saya kan emang kayak gitu. Nah, padahal di satu titik kita jangan lupa bahwa proses Maslow tuh kan paling bawah adalah physiological needs kan. Yang kedua tuh kan safety loh. Sebelum love and belonging tuh kita harus merasa aman dulu ketika kita tinggal bersama dia. Nah, kalau kita aja udah gak ngerasa aman, cintamu gak akan pernah cukup buat aku. Iya, kadang kita lupa bahwa ada safety. Betul, itu ada rasa safety. Aman dan nyaman. Betul, rasa aman. Di dalam situ ya. Benar, jadi itu penting banget sih punya pasangan yang bisa membuat kita tuh merasa aman. Kasarnya mah menabrak badai juga kita hadapin lah, karena tahu nih dia orang yang bisa dipercaya. Nah, kalau kontrak percayanya, kalau dari teorinya Gottman tuh kan komitmen sama rasa percaya tuh pilar keluarga. Jadi kalau udah gak ada rasa percaya sebagai pasangan ya percuma ya. Jadi itu sering banget jadi konflik cerai sih. Ini menarik banget karena itu hal-hal yang sering saya dengar atau baca ya dari berita-berita online. Nah, selanjutnya nih dokter, mungkin kadang ada masanya kita sebagai orang tua itu stres ya, gitu, stres dengan apakah kerjaan, apakah sehari-hari errands kita. Tapi ada kasus di mana kadang orang tua misalnya punya masalah tersendiri, apakah itu masalah ekonomi, masalah lain yang pokoknya bikin mereka stres deh, dan emang sebenarnya kelihatan nih sehari-hari. Apakah lebih baik kita tuh memilih untuk menyembunyikan aja nih dari anak karena ya takut anaknya jadi susah fokus sekolah ya misalnya. Apakah itu lebih baik seperti itu, atau ya kalau misalnya anaknya tahu kan jadi kerasa juga ya stresnya? Karena saya tahu memang ada keluarga yang memilih, oh ini kita ada masalah daripada anaknya ini pusing mikirin juga, nggak tahu aja deh kita rahasiakan, tapi dalam tahap rahasia ya gitu, sehingga mungkin nanti akan kaget kalau tahu. Nah, baiknya itu seperti apa berarti dok untuk manage stres? Apakah emang anaknya jangan dikasih tahu sama sekali biar nggak merasakan stres, atau perlu kita emang kasih a bit, cuma ya resikonya jadi ikut pusing anaknya? Itu gimana ya dok? Kalau dari pengalamanku sih sebenarnya berikan anak masalah yang memang dia bisa bantu di sana. Misalnya kayak masalah yang anak gak bisa bantu tuh masalah perselingkuhan orang tua. Gak perlu anak tahu mau ngapain. Mau kita minta dia ngebela ayah ibunya, salah satu, dan akhirnya jadi ribut. Masalah perceraian gak perlu tahu juga seheboh apa. Jadi selesaikan itu di pintu kamar kita. Tapi misalnya ada masalah ekonomi yang menyebabkan uang jajan dia harus turun, itu kita perlu kasih tahu. Jadi jangan bilang, pokoknya kita sekarang jadi miskin aja, uang jajan kamu jadi segini. Jangan, anaknya kaget merennya. Mungkin dia bingung, masih punya rumah, masih punya mobil, masih bisa sekolah, terus dibilang jadi miskin tuh gimana konsepnya? Nah, jadi kita harus bilang, mama papa nih penghasilannya berkurang. Ya, jadi mau gak mau terimbas ke
uang jajan kamu. Jadi untuk beberapa saat uang jajannya disesuaikan ya. Nah kita ngomong nih ke anak kita. Tapi untuk hal-hal yang dia nggak perlu tahu, ya nggak usah. Jadi emang lebih beberapa hal yang dia tidak perlu tahu ditutup rapat. Iya, aku nitip gitu banget soalnya biasanya kadang nih ya emak-emak ngerasa nggak bisa cerita ke suami, ceritanya ke anaknya. Karena nanti dia bilang kalau bukan cuman anak saya yang bisa dengerin saya, Dok. Oh, ya itu dampaknya bagaimana, Dok, kalau cerita-cerita serius itu diberikan? Anaknya kena mental loh. Oke. Bener loh, kayak misalnya orang tua berantem terus nih ya. Aku kadang suka bilang ke ibunya, Bu, ibu tuh ngapain ngomong ke anaknya kelakuan bapaknya? Emang dia bisa telepon bapaknya bilang, ya papa harus berubah? Ya nggak bisa lah Bu. Yang ada ibu malah makin dimarahin sama suaminya. Berarti kita tuh harus milih informasi yang kita sampaikan. Bener. Juga ya, Dok. Bahkan ketika kita mau bercerai juga, anak nggak perlu tahu proses cerai kita. Makanya kan kalau dibilang yang bercerai itu adalah ayah ibunya sebagai partner of life. Tapi konsep dia sebagai ayah dan ibu tuh gak pernah akan bisa hilang. Makanya kelihatan banget maturitas seseorang tuh ketika ada konflik. Oke. Itu penting banget menguji dia saat lagi pacaran. Jadi kalau pacaran cuman happy-happy doang, gak akan tahu sifat karakter aslinya. Jadi penting banget untuk ngecek dia ketika ada masalah, ketika ada pertentangan pendapat, dan ketika menghadapi isu penting. Jadi kalau kita mau tanya, ini loh si artis ini poligami, kata kamu gimana? Nah, itu tuh diuji sebelum pacaran, jangan setelah sah. Terus kalau ada masalah baru, aduh gimana ngeretur ke orang tuanya, kan udah susah ya. Gitu. Difficult conversation seperti itu tuh harus ada ya. Betul. Nah, Dok, ini kan juga difficult conversation atau ngomongin hal-hal yang sulit ya untuk diomongin tuh juga banyak orang memilih untuk menghindari itu. Dan akhirnya menunggu akhirnya sampai menjadi bom. Dokter ada tips gak ya bagaimana kita bisa membiasakan diri untuk mempunyai difficult conversation yang sehat nih? Karena kadang yang saya dengar takutnya tuh kita jadi kayak, kok tiba-tiba out of the blue ngomongin uang misalnya ya, kok kayak masuknya tuh gak smooth gitu. Dokter ada tips gak nih bagaimana kita bisa memulai difficult conversation yang sehat kalau kita tuh gak biasa dan gak nyaman? Harus dilatih sih Kak. Oke. Iya, jadi bisa sih kayak misalnya kan aku sama suamiku juga beda jauh contohnya ya. Aku kan orang Chinese yang kebiasaan dagang, sementara suamiku tuh orang Jawa yang slow living banget. Jadi biasa aku sekarang ngomong gini, kita mau ngomong nih ya masalah duit. Jadi kita langsung ngomong aja. Karena kadang dalam posisi komunikasi yang clear tuh lebih mudah diterima oleh beberapa orang. Nah cuman kan kita sebagai perempuan tuh kadang ngomongnya muter-muter ya. Iya. Sementara laki-laki udah kayak, ini ngomong apa sih nyonya gue gitu ya. Mau dilapas nanti tiba-tiba dia diterabas, nanti dia ngamuk. Nggak diterabas gue bingung gitu kan gitu. Kita harusnya kayak ngejelasin backgroundnya dulu panjang. Tapi jadi bertele-tele. Iya. Takutnya dia nggak ngerti kan. Makanya bikin detail. Sementara tengah jalan dia udah hilang tuh. Terus kita jadi ngamuk kan. Kayak ini lagi ngomongin serius terus lu kayak ngelamun gitu. Jadi mending ngomong to the point aja. Ini kita ada masalah nih, uang kita kayak gini, anak kita sekolah sekarang naik. Nah, omset lu segini. Gimana caranya? Jadi bicarakan dengan jelas. Kan sebenarnya komunikasi yang penting adalah jelas, bukan pilihan katanya yang enak padahal tidak mencapai titik masalah. Itu makanya teori problem solving tuh kan yang SMART tuh sangat bagus ya buat konflik marital tuh. Oke, yang SMART SMART. Iya benar, specific, measurable, achievable, realistic sama time restriction. Itu penting banget. Gitu, dan itu menyelamatkan banyak pernikahan sih Kak. Karena bikin konflik tuh awalnya adalah saya tuh takutnya dia nggak ngerti Dok. Saya tuh takutnya dia tersinggung. Padahal kata pasangannya tuh kayak, saya tuh lebih jelas kalau di direct gitu. Contohnya lah kayak paling simpel, Pak pengen makan apa terserah. Giliran kita bawa ke tempat yang kita bilang, kok kamu nggak ngerti sih apa yang aku mau? Lah kan kata cowoknya, tau gitu mending lu ngomong aja dari awal pengen makan apa, kita pergi ke restorannya kan gitu. Atau misalnya pengennya apa, nggak ngerti. Pengennya diperlakuin apa, nggak ngerti. Nanti berharapnya kan harusnya lu ngerti apa yang gua mau. Kan di sini tuh nggak ada Bluetooth ya, nggak ada tulisan running text. Aku lagi pengen dipeluk gitu. Oke Dok, ini menarik banget ya. Jadi sambil kita going through the end of the conversation, saya tadi penasaran. Kan tadi ada kata-kata yang mungkin bisa menyakiti hati anak kalau kita bilang, Mama kan udah susah-susah ngebesarin kamu. Kok kamu malah jadi kayak gini sih? Atau kata-katanya tuh kayak, udah susah ngebesarin kamu dari dulu banting tulang lalala, tapi endingnya malah kayak gini kamu. Nah, sebaiknya apa sih pemilihan kata yang kita ganti Dok di situ supaya itu menjadi sesuatu hal yang lebih sehat dan tidak blaming atau toxic gitu ke anak yang bisa bikin dia mungkin jadi anxiety, tidak percaya diri. Kita bisa replace-nya seperti apa Dok diksi-diksinya? Mungkin bisa pakai what dan ya what tadi sih Kak. Jadi misalnya
apa sih yang kita rasa, kan itu sebenarnya bentuk eksistensi diri kita aja sih, kita berjasa di hidup anak ya. Kan yang penting-penting adalah what yang mau kita sampaikan di anak kita tuh apa sih sebenarnya. Pengen dia rajin belajar, tinggal bilang, belajarnya lebih rajin dong. Kan lu udah sekolah mahal-mahal nih biaya sekolahnya. Kalau misalnya kamu tidak menghargai kesempatan privilege belajar kamu, ya kamu akan kalah saing dengan yang lain. Mama belum tentu hidupnya panjang kan untuk ngebiayain kamu kayak gini terus. Jadi yang paling penting tuh what buat anaknya. Karena kalau kita ngitung jasa di awal, nggak akan bisa kehitung sih Kak jasa kita. Gitu. Tapi kan itu juga bukan sesuatu yang kita perlu sampaikan ke anak, karena anak tidak memilih untuk dilahirkan. Gitu. Kita yang memilih untuk melahirkan dia, dan itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Nah, what-nya itulah yang kita sampaikan. Jadi kalau bisa sih ngomongnya jangan lagi dia lagi meledak ya. Kita ngomongnya pelan-pelan kayak dia lagi santai. Dek, bisa nggak belajarnya lebih rajin? Kayaknya kalau dilihat sih nilai kamu bagus loh, cuman ya itu aja ya, tidurnya nggak bagus. Gitu. Jadi kita memilihnya what dengan kalimat yang lebih asertif. Disebutnya kalimat asertif. Jadi pilihan katanya tidak negatif, tidak judging. Kan biasanya kita tuh yang namanya emak-emak lah ya, zaman VOC ini kan keluarnya, kamu nih yang selalu begini. Nah, kalimat-kalimat yang sifatnya 100% change. Selalu, tidak pernah, nggak pernah ada baiknya, nggak bisa diomongin, memberi label gitu ya dok ya. Bener, karena anak-anak sekarang kritis banget. Anakku aja membandingkan cara conversation aku dengan AI. Jadi terus apa yang dibandingkan dok? Kenapa mama galak kalau ngomong teh gitu? Karena katanya harusnya menumbuh kembang anak dan penuh kasih sayang. Dia bilang kagak ada. Kalau nanti dia suka protes, kenapa sih harus sekolah? Kan secara data juga anak sekolah tuh belum tentu semuanya berhasil. Lah kayak gitu tuh kan, kalau emaknya nggak mau belajar, keluarlah jurus-jurus emak kita zaman dulu kan. Udah nggak usah tanya-tanya, yang penting sekolah. Nggak bisa komunikasi itu sama anak. Kalau kita ngomong seperti itu, udah nggak usah tanya-tanya, itu kita cut off. Sebenarnya kan itu insecure kita untuk menjawab ya. Coba bilang, coba duduk sini. Berapa banyak yang cuman main iPad berhasil sekolahnya? Datanya lebih lagi. Iya, terus dia bilang, nanti kan dia bilang, nah coba lihat yang nggak sekolah berhasil tuh berapa orang sih? Berapa populasi di dunia yang kayak gini? Iya Maya sedikit ya. Ya makanya belajar yang benar. Nah, barulah keluar tuh kalimat jimat kita tuh kan. Itu atau misalnya kita lagi jalan, kan saya suka bilang kalau anak saya tuh ini ya, Mama aku nggak mau sekolah capek. Emang hidup tuh capek. Terus kenapa aku dilahirin? Nggak tahu. Mama juga melahirkannya pengennya mah anak yang tangguh. Keluarnya kayak kamu. Sedih. Terus gimana dong Mama? Ya udah, tangguh tuh kan bisa dilatih ya. Emang capek, tapi kan kemarin juga waktu kamu kelas 1 SD bilang capek, lewat-lewat juga kan. Ya sekarang naik kelas pasti naik lagi masalah hidupnya, ya pasti capek. Tapi emang hidup tuh akan selalu capek. Cuman kan happy waktu graduation. Iya ya, jadi kita ngajak ngobrol anak. Dan itu bisa beda-beda ya, tergantung kritisnya anak seperti apa. Betul, dan partner tuh penting banget sih Kak. Karena kan kadang mungkin di saat-saat krusial kita tuh mentalnya lagi gak baik-baik aja. Nah itulah tugas partner kita untuk bantuin di level itu. Itu karena kayak misalnya ngajarin main bola, kan emaknya sehebat-hebatnya main bola nggak mungkin bisa lari di ujung lapang kayak main futsal ya. Napasnya juga ada cegep-cegep. Nah ada bapak-bapak lah yang bantu di sana, yang di level motoriknya mamanya bisa di sensorik. Jadi memang perlu partnership yang baik sih. Dan anak tuh akan melihat kok proses itu. Sesusah apapun hidupnya, ternyata kalau dilewatin dengan oke, bisa juga kok gitu. Nah itu cuma bisa dari role model parentsnya ya, sayangnya begitu. Oke, thank you banget nih dokter. Ini obrolannya udah sangat menarik dan sangat praktikal, relate sama masalah para moms sehari-hari, para parents ya. Karena ini kayak it takes a village to raise a child ya. Terakhir dokter, saya pengen coba nih closing statement dokter yang mungkin pengen disampaikan kepada mama-mama yang mungkin sekarang lagi mengalami a lot of invisible mental load yang kita sering gak sadar ya. Yang ternyata kalau dari percakapan kita tuh it's not about pekerjaan kita banyak aja, tapi ternyata ada lagi trauma kita, luka kita yang belum diberesin, belum lagi kalau kita harus menjadi hero ke orang lain. Apa pesan dokter bagi mama-mama yang selalu ingin berusaha menjadi hero, padahal sebenarnya ada invisible mental load of motherhood gitu yang gak kita rasain? Sebenarnya sih wajar banget kalau kita capek sih Kak. Nah ketika kita capek itu jangan lupa untuk mencari pertolongan. Karena pertolongan ini bukan berarti bahwa kita lemah, tapi bukti bahwa kita mencintai diri kita dan ingin menjadi ibu yang lebih baik, pasangan yang lebih baik, supaya luka kita tuh tidak perlu kita transfer ke generasi selanjutnya. Gitu. Jadi kalau nggak baik-baik aja cari pertolongan supaya Anda bisa bangkit lebih baik, lebih kuat, dan lebih sehat. Gitu. Dan tentunya konsultasi dengan dokter ya. Iya, carilah profesional kesehatan ya sebenarnya. Supaya jangan, ya kan sekarang banyak nih isu kesehatan jiwa nih, ya banyak apa ya, yang akhirnya informasinya tuh nggak tepat lah untuk proses pulihnya. Dan akhirnya
proses pulih yang tidak tepat ini akhirnya malah membuat luka itu makin dalam. Gitu. Makanya kenapa harus mencari profesional kesehatan, karena perjalanan pulih ini sendiri udah melelahkan sih Kak. Ditambah kita tetap harus menjadi ibu yang baik, pasangan yang baik gitu kan. So looking for the professional one gitu. Okay, thank you so much sama-sama. Dr. Elvin udah sharing. Dan pastinya ini bermanfaat ya buat para moms. Jadi kalau misalnya ada insight atau hal yang didapetin, boleh nih tag di Instagram kita dan mention @bossmama.society. Jadi thank you so much dokter, and this definitely will be very useful. And I wish you good luck juga untuk segala urusannya dan kesibukannya. Terima kasih. And thank you. I'll see you guys on the next episode. Bye bye.